Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayustianingsi dari kelompok 5. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya Kak Dadi, juga rekan saya Kak Tupia, yang akan menjelaskan materi di pertemuan 13, 14, dan 15 soal sistem pengendalian internal dan akuntansi. Langsung saja, kita ke pertemuan 13. Sistem pengendalian internal dan akuntansi. Apa tujuannya dilakukan pengendalian internal? Yaitu untuk mendapatkan jaminan yang memadai bahwa yang pertama, aset kita dilindungi dan aset kita dipergunakan untuk pencapaian tujuan usaha. Yang kedua, untuk mendapatkan informasi yang akurat. Yang ketiga, agar karyawan mematuhi peraturan dan ketentuan di perusahaan. Lalu siapa saja pihak yang bertanggung jawab atas pengendalian internal? Sebenarnya semua pihak di perusahaan bertanggung jawab atas pengendalian internal. Namun secara struktural, siapa saja yang terlibat dalam perancangan dan pengawasan pengendalian internal, yaitu manajemen, dewan komisaris, komite audit, auditor internal, auditor independen, dan juga pihak eksternal lainnya. Lalu dalam pengendalian internal itu terdapat 5 unsur. Unsur yang pertama yaitu lingkungan pengendalian. Apa saja yang masuk ke dalam unsur lingkungan pengendalian? Yang pertama, integritas dan nilai etika. Yang kedua, komitmen terhadap kompetisi. Yang ketiga, dewan direksi dan komite audit. Yang keempat, filosofi dan gaya operasi manajemen. Selanjutnya adalah struktur organisasi, lalu penetapan wewenang, dan juga kebijakan dan praktik SDM. Unsur yang kedua adalah penilaian dan penetapan resiko. Setelah resiko diidentifikasi, lalu resiko dianalisis untuk mengestimasi seberapa signifikasinya resiko tersebut, dan untuk mengetahui apa saja kemungkinan yang akan terjadi, dan untuk mengambil tindakan untuk meminimalisir resiko tersebut. Unsur yang ketiga adalah prosedur pengendalian. Apa saja yang masuk ke dalam prosedur pengendalian? Yang pertama, pemisahan tugas. Yang kedua, pengendalian pemrosesan informasi. Yang ketiga, pengendalian fisik. Dan yang terakhir, mereview kinerja karyawan. Lalu unsur selanjutnya adalah pemantauan. Mengapa dilakukan pemantauan? Karena mungkin saja terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh karyawan. Penyelewengan apa saja yang mungkin terjadi? Yang pertama, mungkin saja karyawan melakukan transaksi dengan pemasok melalui hubungan pribadi, tidak melalui prosedur perusahaan. Lalu contoh selanjutnya, misalkan saja terjadi pencurian terhadap karyawan. Lalu sinyal apa saja yang bisa kita terima untuk mengetahui apakah terjadi penyelewengan atau tidak? Yang pertama, kita bisa lihat dari perubahan karyawan. Perubahan gaya hidup yang drastis, penurunan kinerja karyawan, atau hubungan antara karyawan dan pemasok yang terlalu dekat. Kalau kita lihat dari sistem akuntansi, contoh saja seperti dokumen yang hilang, nomor urut transaksi yang tidak urut, pencatatan penerimaan kas berbeda dengan penyetoran di bank, transaksi pengembalian uang kepada pelanggan yang tidak lazim, dan semacamnya. Lalu unsur yang terakhir adalah sistem informasi dan komunikasi. Dalam hal ini, auditor harus memperoleh informasi yang relevan dengan laporan keuangan, yaitu mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mengklarifikasi, mencatat, lalu melaporkan keuangan. Berikut penjelasan saya di materi 13. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Kak Dadi dan Kak Tupia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi teman saya Ayu menjelaskan bab 13 atau pertemuan 13 dalam modul, di sini saya Tupia Priyani dari kelompok 5 ingin menjelaskan bab 14 atau pertemuan 14 dalam modul yang judulnya hampir sama dengan bab 13.
yang judulnya Sistem Akuntansi dan Pengendalian Internal. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang sistem akuntansi dan pengendalian internal. Yang pertama, 1. Dasar sistem akuntansi. Apa sih itu dasar sistem akuntansi? Di sini saya membuat PowerPoint-nya. Sistem akuntansi atau accounting system adalah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan informasi operasi dan keuangan sebuah perusahaan. Sistem akuntansi berkembang melalui 3 langkah ketika perusahaan dan mengalami perubahan. Langkah pertamanya itu yang pertama analisis, terdiri dari 1. Identifikasi kebutuhan dari pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan. Yang kedua, penentuan bagaimana sistem akan menyajikan informasi tersebut. Dan langkah kedua itu, sistem akuntansi didesain sehingga mampu memenuhi kebutuhan para penggunanya. Pada langkah terakhir, sistem akuntansi diterapkan dan digunakan. Oke, lanjut saja. Selanjutnya, pengendalian internal dan metode pengolahan data merupakan hal yang mendasar dalam sistem akuntansi. Apa sih pengendalian internal itu? Pengendalian internal atau internal control adalah kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva perusahaan dari kesalahan penggunaan, memastikan bahwa informasi usaha yang disajikan akurat. Jadi informasinya itu nggak simpang siur gitu, udah akurat, dan meyakinkan bahwa hukum serta peraturan telah diikuti. Dan yang kedua, pengendalian internal. Tujuan pengendalian internal itu adalah memberikan jaminan yang wajar. Yang pertama, aktiva dilindungi dan digunakan untuk pencapaian tujuan usaha. Yang kedua, informasi bisnis akurat. Yang ketiga, karyawan mematuhi peraturan dan ketentuan atau SOP perusahaannya. Dan pengendalian internal dapat melindungi aktiva dari pencurian, penggelapan, penempatan aktiva yang tidak tetap. Salah satu pelanggaran serius terhadap pengendalian internal itu adalah penggelapan oleh karyawan atau employee fraud. Oke, selanjutnya unsur-unsurnya pengendalian internal atau elements of internal control. Apa sih unsur-unsurnya itu? Nah, yang pertama itu lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian suatu perusahaan mencakup seluruh sikap manajemen dan karyawan mengenai pentingnya pengendalian yang faktornya antara lain dipengaruhi oleh falsafah dan gaya operasi manajemen. Selain itu, struktur organisasi usaha yang merupakan kerangka dasar untuk perencanaan dan pengendalian operasi juga mempengaruhi lingkungan pengendaliannya. Kebijakan personalia meliputi perekrutan, pelatihan, evaluasi, penetapan gaji, promosi karyawan, bahkan kontrak karyawan juga mempengaruhi lingkungan pengendaliannya. Dan yang kedua itu penilaian resikonya. Yakin deh, semua organisasi apapun pasti menghadapi resiko, pasti mempunyai resiko. Nah, contoh-contoh resiko antara lain perubahan tuntunan pelanggan, ancaman persaingan, perubahan peraturan, perubahan faktor ekonomi seperti perubahan suku bunga, dan pelanggaran karyawan terhadap prosedur perusahaannya. Setelah resiko dapat diidentifikasikan, maka dapat dilakukannya analisis untuk memperkirakan besarnya pengaruh dari resiko tersebut serta tingkat kemungkinannya terjadinya dan menentukan tindakan-tindakan untuk meminimumkannya. Oke, selanjutnya yang ketiga itu prosedur pengendaliannya. Pengendalian di sini mempunyai prosedur. Prosedur pengendaliannya itu diterapkan untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa sasaran bisnis akan tercapai, termasuk penggelapan. Dalam prosedur itu adalah yang pertama, pegawai yang kompeten, 4 putaran tugas, dan cuti wajib, pemisah tanggung jawab untuk operasi yang berkaitan, pemisahan operasi pengamanan aktiva dan akuntansi, prosedur pembuktian dan pengamanan.
Dan yang kedua itu pemantauan. Pemantauan terhadap sistem pengendalian internal akan mengidentifikasikan di mana letak kelemahannya dan memperbaiki aktivitasnya pengendalian tersebut. Dan yang ketiga, informasi dan komunikasi. Informasi yang valid mengenai lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, dan pemantauan diperlukan oleh manajemen untuk mengarahkan operasi dan memastikan terpenuhinya tuntutan pelaporan serta peraturan yang berlaku. Yang ketiga, sistem akuntansi manual. Di sini akuntansi ada sistem manualnya. Yang pertama itu buku besar pembantu. Sistem akuntansi harus dirancang untuk menyajikan informasi-informasi mengenai jumlah tagihan kepada berbagai pelanggan, atau dalam istilah akuntansinya itu akun receivable, dan jumlah yang harus dibayar pada kreditor. Dalam sistem akuntansinya itu, atau bahasa akuntansinya lah, akun payable apabila terhadap jumlah akun yang sangat besar dengan karakteristik yang sama. Akun-akun tersebut dapat dikelompokkan ke suatu buku besar terpisah yang disebut buku besar pembantu atau subsidiary ledger yang menampung semua akun neraca. Laporan laba rugi disebut itu buku besar atau general ledger. Akun untuk masing-masing pelanggan disusun menurut abjad pada buku besar pembantu yang disebut sebagai buku besar pembantu piutang usaha atau account receivable subsidiary ledger atau buku besar pelanggan customer ledger. Sedangkan akun untuk masing-masing kreditor disusun menurut abjad pada buku besar pembantu yang disebut buku besar pembantu utang usaha atau akun payable subsidiary ledger atau buku besar creditors ledger. Oke, lanjut. Selanjutnya jurnal khusus. Apa sih itu jurnal khusus? Jurnal khusus itu salah satu cara memproses data secara lebih efisien pada sistem akuntansi. Jadi yang dicatat dalam jurnal khusus itu hanya jurnal-jurnal khususnya. Sistem akuntansi manual adalah memperluas dua kolom menjadi jurnal dengan banyak kolom atau multi kolom. Ada lagi yang disebut jurnal khusus atau spesial jurnal yang dirancang untuk mencatat satu jenis transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran uang. Transaksi yang lazim terjadi pada perusahaan jasa berskala kecil dan menengah, serta jurnal khusus yang biasa digunakan untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Pemberian jasa secara kredit itu dicatatnya pada jurnal pendapatan. Penerimaan kas dari mana saja itu dicatatnya pada jurnal penerimaan kas. Dan yang ketiga, pembelian barang secara kredit dicatat pada jurnal pembelian. Dan yang keempat, pembayaran kas untuk apa saja dicatat pada jurnal pembayaran kas. Oke, lanjut. Yang keempat, siklus pendapatan dan penagihan. Jurnal pendapatan. Apa sih jurnal pendapatan? Jurnal ini hanya digunakan untuk mencatat pendapatan jasa secara kredit ya, atau fees earned on account. Pendapatan yang diterima secara tunai dicatatnya pada jurnal penerimaan kas. Jadi kalau secara kredit nggak bisa dicatat pada jurnal pendapatan. Nah, jurnal penerimaan kas, semua transaksi yang melibatkan penerimaan kas dicatat pada jurnal penerimaan kas, atau bahasa istilah akuntansinya itu cash receipt journal. Oke, next, lanjut. Yang kelima, siklus pembelian dan pembayaran jurnal pembelian. Apa sih jurnal pembelian? Jurnal pembelian itu atau bahasa akuntansinya purchase journal, dirancang untuk mencatat semua pembelian secara kredit atau purchase on account. Nah, jurnal pembayaran kas itu kolom khusus untuk jurnal pembayaran kas atau cash payment journal. Ditentukan dengan cara yang sama seperti jurnal pendapatan, pembelian, dan penerimaan kas. Faktor penentunya adalah jenis transaksi yang akan dicatat dan seperti sering transaksi itu terjadi.
Oke, segitu aja penjelasan materi dari saya, Tuti Apriyani, kelompok 5, untuk bab 14 atau pertemuan 14. Selanjutnya oleh teman saya, Dadi, yang akan menjelaskan bab 15. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya rekan saya Tufia sudah menjelaskan bab pertemuan 14 di dalam modul. Sekarang bagian saya, yaitu Dadi Maulana Heriadi dari kelompok 5 akan menjelaskan bab pertemuan 15 di dalam modul yang berjudul akuntansi untuk perusahaan dagang. Di dalam modul ini saya akan menjelaskan 8 poin di dalamnya. Yang pertama yaitu karakteristik perusahaan. Yang kedua adalah laporan laba rugi bertahap. Yang ketiga adalah metode akuntansi periodik dan perpetual. Yang keempat adalah harga pokok produk barang dibeli. Yang kelima adalah harga pokok penjualan. Yang keenam adalah laporan laba rugi bertahap tapi secara umum. Yang ketujuh laporan perubahan modal, dan yang kedelapan adalah laporan neraca. Langsung saja ke poin pertama, yaitu karakteristik perusahaan. Karakteristik perusahaan itu dibagi menjadi dua, ada perusahaan jasa dan ada perusahaan dagang. Di dalam perusahaan jasa, untuk mengetahui laba bersih itu didapat dari pendapatan jasa dikurangi beban operasional. Lain beda dengan perusahaan dagang. Apabila perusahaan dagang ingin mengetahui laba bersihnya, itu didapat dari penjualan dikurangi harga pokok penjualan dan dikurangi lagi dengan beban operasional, maka muncullah nilai laba bersih. Lanjut ke poin kedua, yaitu laba rugi bertahap. Di dalam laporan laba rugi bertahap, poin yang paling awal dicatat yaitu penjualan dikurangi dengan retur dan potongan penjualan, dikurangi lagi dengan diskon penjualan, dikurangi lagi dengan harga pokok penjualan, maka muncullah nilai laba kotor. Oke, dari nilai laba kotor itu dikurangi lagi dengan total beban operasional, sehingga muncullah nilai laba operasional. Beban operasional itu bisa meliputi beban administrasi dan beban penjualan. Lanjut, dari total laba operasional itu kita tambahkan lagi dengan total pendapatan sewa dan dikurang dengan beban bunga, maka muncullah nilai laba bersih di dalam laporan itu. Selanjutnya yaitu poin ketiga, metode akuntansi periodik dan perpetual. Metode akuntansi periodik merupakan metode menentukan harga pokok produk yang terjual dan catatan persediaan barang dagangan. Dalam metode ini, catatan persediaan tidak menunjukkan nilai produk yang dijual dan nilai produk yang dijual di dalam periode tertentu. Selanjutnya metode perpetual. Metode perpetual adalah metode yang dimana setiap pembelian dan penjualan barang dagangan itu dicatat dalam akun persediaan dan akun harga pokok penjualan. Dalam metode ini nilai barang dagangan itu sangat jelas menunjukkan harga pokok yang terjual, dan nilai barang dagangan yang dijual kontinu itu dicatat dalam akun persediaan. Selanjutnya poin selanjutnya yaitu laporan harga pokok barang dibeli. Harga pokok barang dibeli itu nilainya didapat dari pembelian dikurangi retur pembelian dan potongan pembelian, dan dikurangi lagi dengan diskon pembelian, dan setelah itu ditambah dengan harga transportasi masuk, maka nilai harga barang dibeli itu akan muncul. Poin selanjutnya itu harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan didapat dari nilai persediaan awal periode dikurangi dengan total harga pokok barang dibeli, maka muncullah
nilai barang dagangan yang akan dijual. Nah, dari nilai barang dagangan yang akan dijual itu, kita kurangi lagi dengan total persediaan akhir periode tersebut. Maka muncullah nilai harga pokok penjualan. Poin selanjutnya yaitu laba rugi secara umum. Laba rugi secara umum bisa kita lihat yaitu untuk mengetahui laba ruginya didapat dari pendapatan dikurangi beban. Pendapatan bisa meliputi penjualan tunai, pendapatan sewa, dan lain sebagainya. Beban juga bisa meliputi beban administrasi, beban penjualan, dan lain sebagainya. Lanjut ke laporan perubahan modal. Poin laporan perubahan modal itu didapat dari modal awal si pemilik perusahaan dikurangi laba bersih, dikurangi lagi penarikan pribadi atau prive, maka muncullah nilai untuk modal akhir periode tersebut. Oke, lanjut ke laporan atau poin terakhir yaitu neraca. Neraca itu ada dua kolom. Yang pertama kolom aset dan yang kedua kolom kewajiban serta ekuitas. Di dalam kolom aset itu bisa meliputi aktiva tetap dan aktiva lancar. Sedangkan di dalam kolom kewajiban serta ekuitas itu sudah bisa kita lihat kewajiban berupa utang-utang dan ekuitas adalah modal. Modalnya diambil dari nilai akhir dan nilai itu harus balance. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya tentang bab 15. Selanjutnya saya akan serahkan kembali ke moderator yaitu rekan saya yang bernama Ayu. Sekian penjelasan materi dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.